Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Rifa Ledi Nurwarahmah dengan NIM 2211083015 dari kelas TRPL 3B. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan SOA pada aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu latar belakang dari penerapan SOA ini. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam cara bisnis beroperasi, terutama di sektor layanan. Aplikasi berbasis computerized seperti Gojek telah muncul sebagai solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin meningkat akan layanan yang cepat, efisien, dan terintegrasi. Dalam konteks ini, penerapan arsitektur perangkat lunak yang tepat menjadi krusial untuk memastikan kinerja aplikasi yang ideal dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan pasar yang dinamis. Selanjutnya, rumusan masalah yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama, bagaimana penerapan SOA pada aplikasi Gojek. Yang kedua, bagaimana manfaat penerapan SOA pada aplikasi Gojek. Yang ketiga, apa saja tantangan yang dihadapi. Yang keempat, bagaimana siklus tata kelola SOA dari aplikasi Gojek. Untuk tujuannya yaitu untuk mengetahui penerapan SOA pada aplikasi Gojek, untuk mengetahui manfaat penerapan SOA pada aplikasi Gojek, untuk mengetahui tantangan yang ada dalam penerapan SOA, untuk dan untuk mengetahui siklus tata kelola SOA dari aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu pengertian dari SOA. SOA atau Service Oriented Architecture adalah suatu pendekatan arsitektur perangkat lunak di mana fungsi-fungsi aplikasi dikemas sebagai layanan-layanan mandiri yang dapat digunakan ulang dan saling berinteraksi melalui jaringan dengan protokol standar. SOA memungkinkan komponen-komponen aplikasi yang berbeda untuk berkomunikasi dan bekerja sama, meskipun mereka dibangun di atas teknologi atau stage yang berbeda. Selanjutnya, penerapan SOA pada aplikasi Gojek. Penerapan SOA pada aplikasi Gojek ini memungkinkan Gojek untuk menangani berbagai layanan yang kompleks secara efektif dan efisien. Gojek sebagai aplikasi yang kompleks memanfaatkan SOA untuk memisahkan setiap layanan ke dalam komponen-komponen yang tersendiri, tetapi terintegrasi dengan baik. Berikut penjelasan lebih rincinya. Yang pertama, layanan terpisah dan terspesialisasi atau decoupled services. Setiap fitur atau fungsi dalam Gojek seperti GoRide, GoFood, GoSend, dan GoPay dijalankan sebagai unit layanan yang terpisah satu sama lain. Artinya, masing-masing layanan memiliki logika bisnis, data, dan sistemnya sendiri. Serta setiap layanan di Gojek dirancang khusus untuk satu fungsi utama, yang berarti layanan tersebut fokus menangani satu tugas spesifik. Yang kedua, komunikasi antar layanan dengan API. Walaupun setiap layanan berjalan secara independen, tetap perlu berkomunikasi satu sama lain. Komunikasi antar layanan ini dilakukan melalui API, Application Programming Interface yang standar. Contoh alur dari interaksi API ini misalnya, ketika pengguna memesan makanan di GoFood, sistem GoFood mengirimkan permintaan ke API GoPay untuk memproses pembayaran. Yang ketiga yaitu reusability atau penggunaan ulang layanan. Ini keunggulan lain dari SOA di Gojek adalah penggunaan ulang layanan di berbagai fitur. Contohnya layanan GoPay dapat digunakan di banyak fungsi aplikasi seperti membayar GoRide, GoFood, atau bahkan transaksi di luar Gojek. Yang keempat, skalabilitas dan pengelolaan beban kerja. Dengan SOA, setiap layanan dapat di-scale secara independen. Misalnya, jika GoFood mengalami lonjakan pesanan pada jam makan siang, Gojek bisa menambah server untuk menangani permintaan tanpa harus mempengaruhi layanan lain seperti GoRide atau GoSend. Yang kelima, integrasi dengan layanan pihak ketiga. SOA memudahkan integrasi Gojek dengan layanan pihak ketiga. Misalnya, untuk fitur pembayaran, Gojek dapat dengan mudah terhubung ke berbagai bank, penyedia layanan finansial, atau platform pihak ketiga lainnya melalui API. Yang selanjutnya yaitu manfaat penerapan SOA. Yang pertama ada loose coupling atau pengurangan ketergantungan. Dengan SOA, perubahan pada suatu layanan tidak akan mempengaruhi layanan lain. Layanan dapat dimodifikasi, diperbaiki, atau di-scale tanpa mempengaruhi keseluruhan sistem. Yang kedua, reusability atau penggunaan ulang.
di mana SOA memungkinkan penggunaan kembali layanan yang telah ada di berbagai aplikasi atau modul lain. Misalnya, sebuah layanan pembayaran yang dikembangkan untuk satu aplikasi dapat digunakan di aplikasi lain yang juga membutuhkan fungsionalitas pembayaran. Yang ketiga, interoperability atau antaroperabilitas. SOA memungkinkan berbagai aplikasi bahkan dibangun di atas teknologi atau platform yang berbeda. Keuntungannya, sistem lama bisa diintegrasikan secara penuh, memudahkan integrasi antara sistem, memudahkan integrasi antara sistem yang berbeda-beda. Yang keempat yaitu scalability. Dengan SOA, masing-masing layanan dapat di-scale secara independen berdasarkan kebutuhan. Artinya, layanan yang mengalami lonjakan beban kerja harus meningkatkan seluruh infrastruktur sistem. Dan yang kelima yaitu maintainability atau kemudahan pemeliharaan. SOA memudahkan pemeliharaan dan perbaikan sistem secara keseluruhan. Karena layanan ini dipisahkan, pengembang dapat memperbaiki bug atau menambah fitur baru pada layanan tertentu tanpa harus menghentikan atau mengganggu layanan lain. Selanjutnya ada tantangan dalam penerapan SOA. Yang pertama yaitu kompleksitas desain. Sistem dipecah menjadi banyak layanan independen, sehingga arsitekturnya menjadi lebih kompleks dan memerlukan pengelolaan yang cermat. Yang kedua, pengelolaan layanan. Banyaknya layanan yang harus dimonitor, diuji, dan dipelihara secara bersamaan, membutuhkan alat dan strategi pengelolaan yang lebih rumit. Yang ketiga yaitu keamanan. Komunikasi antar layanan melalui jaringan rentan terhadap ancaman keamanan, sehingga membutuhkan autentikasi otorisasi dan enskripsi yang kuat. Yang keempat, yaitu kinerja dan latensi. Interaksi antar layanan melalui jaringan dapat meningkatkan latensi dan memperlambat kinerja sistem, terutama ketika ada banyak layanan yang saling berkomunikasi. Yang kelima, ada biaya implementasi. Penerapan SOA memerlukan investasi awal yang besar, termasuk dalam pengembangan layanan misur, infrastruktur, serta alat pendukung seperti observing dan orkestrasi layanan. Yang terakhir ada siklus tata kelola penerapan SOA pada aplikasi Gojek. Yang pertama yaitu ada perencanaan atau planning, di mana pada tahap ini Gojek menentukan kebutuhan bisnis dan teknologi yang akan dipenuhi oleh arsitektur SOA. Perencanaan ini termasuk identifikasi layanan, mengidentifikasi fungsi-fungsi utama yang harus dikembangkan sebagai layanan terpisah. Yang kedua, penentuan tujuan, yaitu menetapkan tujuan bisnis dan teknis yang ingin dicapai dengan penerapan SOA, seperti meningkatkan fleksibilitas, mengurangi waktu pengembangan, dan meningkatkan interoperabilitas. Siklus yang kedua yaitu ada desain. Tahap desain ini melibatkan pembuatan arsitektur pada Gojek. Yang pertama, mendesain layanan, merancang setiap layanan dengan tanggung jawab dan fungsionalitas yang jelas. Yang kedua, standarisasi komunikasi, menetapkan protokol dan format data. Yang ketiga, model pengelolaan, mengembangkan model pengelolaan layanan, termasuk penentuan alat monitoring dan pengujian. Siklus yang ketiga yaitu pengembangan atau development. Tahap pengembangan ini meliputi pengkodean, mengembangkan setiap layanan menggunakan bahasa pemrograman dan framework yang sesuai. Yang kedua, integrasi, mengintegrasikan layanan dengan sistem yang ada dan memastikan bahwa layanan dapat berkomunikasi satu sama lain dengan baik. Yang ketiga, ada pengujian, yaitu melakukan pengujian unit dan integrasi untuk memastikan bahwa setiap layanan berfungsi dengan baik. Siklus yang keempat yaitu implementasi. Pada tahap ini, Gojek akan melakukan peluncuran layanan, yang mana mendeploy layanan ke lingkungan produksi dan memastikan bahwa semuanya berfungsi seperti yang diharapkan. Dan selanjutnya dokumentasi, menyediakan dokumentasi lengkap tentang layanan, termasuk cara menggunakan dan mengintegrasikan layanan tersebut. Selanjutnya adanya pengelolaan atau manajemen. Pada tahap ini merupakan tahap yang sangat penting, karena Gojek perlu memonitoring atau memantau kinerja layanan secara real-time untuk mendeteksi masalah atau kegagalan.
Yang kedua, optimisasi, melakukan optimisasi kinerja layanan berdasarkan data yang dikumpulkan. Yang ketiga, perawatan, melakukan pemeliharaan rutin dan perbaikan jika diperlukan. Dan yang terakhir, yaitu evaluasi. Pada tahap ini melibatkan penilaian apakah layanan diterapkan memenuhi tujuan yang telah ditetapkan. Di sini Gojek akan menganalisis kinerja dengan menganalisis data performa layanan dan feedback pengguna. Dan yang kedua, peningkatan berkelanjutan dengan mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki dan merencanakan pengembangan fitur baru. Hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.